Kalian pasti tahu kan mengenai film ini? Jumbo, Jumbo. Lawan kamu tuh gampang. Gak mungkin menang lawan kita. Aduh. Gendut. Kamu tuh lelet tuh. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang menontonnya di bioskop atau mungkin ada yang baru melihatnya di seliweran FYP TikTok atau Reels di YouTube. Betul banget, itu ada film Jumbo, film yang cukup sederhana karena merupakan film untuk animasi anak. Namun setelah aku lihat lebih dalam lagi dan amati, ternyata film itu tidak sesederhana itu. Mungkin dari teman-teman semua dan bahkan aku ketika pertama kali menontonnya cukup bingung mengapa film animasi anak seperti ini bisa menjadi sangat viral, sangat booming dan bahkan mengganti sejarah perfilman di Indonesia dari skor dan juga prestasi yang didapatkannya. Nah, melalui film tersebut pada kesempatan kali ini kita akan menggali mengenai the power of collaboration and self-discovery pada film Jumbo. Perkenalkan, saya Fajuda dari TI22. Oke, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita tidak akan hanya membahas fokus mengenai film Jumbo, tapi juga akan membedah satu persatu mengenai mengapa film ini dapat menjadi suatu karya film yang sangat booming dan viral, mengapa suatu karya dapat menjadi sangat fenomenal seperti film Jumbo ini, dan yang terakhir mengapa karakter Don yang mungkin beberapa dari kita termasuk aku menganggap di awal film karakter ini sangat menyebalkan. Namun kenapa bisa kita belajar sangat banyak ilmu mengenai self discovery dan kolaborasi melalui karakter tersebut. Nah, nantinya kita akan membahasnya dalam satu section. Yang pertama adalah mengenai kekuatan kolaborasi, yang kedua adalah self discovery pada karakter Don, dan ketiga adalah hubungan dari kolaborasi serta self discovery, dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang dapat kita pelajari di dalam industri kreatif khususnya di dalam pembuatan film Jumbo. Lanjut ke bagian yang pertama yaitu kekuatan kolaborasi. Di balik pembuatan film ini, kalau teman-teman tahu, terdapat banyak orang dan kru film yang berkontribusi. Lebih dari 80 kru film yang angka ini cukup tidak biasa untuk film animasi berdurasi 2 jam yang saling bekerja sama dalam waktu tertentu, dan dari pendapat mereka sendiri mereka merasakan bahwa membuat film Jumbo ini tidak hanya membuat suatu karya film produksi biasa, namun juga membuat suatu keluarga kecil di dalamnya. Bahkan sutradara utama dari film Jumbo ini sempat ketika Haji membacakan banyak sekali notes mimpi-mimpinya mengenai harapan dari film Jumbo ini. Dan ini menjadikan bukti nyata bahwa keberhasilan dari suatu karya itu adalah kolaborasi dari kekuatan spiritual dan juga emosional. Dan mungkin beberapa orang lupa bahwa karya seni yang bagus itu bukannya berasal dari orang yang memiliki kemampuan yang pintar di dalam pembuatan karyanya, tapi orang yang mau untuk bekerja sama, mau percaya kepada temannya, dan mau untuk mundur dan membiarkan temannya bersinar untuk mimpi mereka bersama. Dan contohnya saja di film Jumbo ini ada aktor yang bernama Thomas yang merupakan seorang aktor yang cukup profesional, dan mungkin teman-teman tahu juga dia mau untuk diajari oleh pelatih sirkus untuk menyesuaikan gestur dan juga role-nya untuk mengisi film Jumbo ini. Dan itu adalah dari kekuatan kolaborasi, yaitu menjadi seseorang yang kecil untuk membuat dan juga memberikan kontribusi pada area yang besar. Mari lanjut ke bagian yang kedua, yaitu karakter Don dan juga self discovery. Teman-teman tahu kan karakter Don di awal film cukup egois, banyak orang yang tidak suka karena dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sugar coating, tidak mendengarkan apa kata teman, dan juga cukup naif. Dan tahu gak sih sebenarnya karakter Don itu tuh cerminan dari kita sendiri, namun bedanya itu adalah karakter ketika kita masih belum menemukan arti dari diri kita sendiri dan masih takut. Takut akan apa? Takut akan tidak dihargai, takut akan diremehkan, dan takut tidak diterima di masyarakat kita karena memiliki kekurangan-kekurangan yang ada. Dan kalian pasti tahu ekspresinya, terutama apa yang Don lakukan kepada lingkungan dan juga pertemanan sekitar mereka. Ya betul, dia menjadi seseorang yang cukup suka mengontrol, kemudian abusive, kemudian tidak menerima pendapat orang lain, dan pengennya menyelesaikan apa yang menjadi urusannya sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita cermati lebih dalam lagi, Don itu memang bukan karakter antagonis, tapi dia adalah karakter yang belum menemukan arti dari self discovery pada dirinya masing-masing dan menyesuaikan keadaan lingkungan dan sekitarnya. Nah, menurut aku pribadi sendiri, karakter tersebut malah lebih powerful karena dia memiliki kesempatan untuk yang namanya berkembang, dan Don melakukan perkembangan tersebut.
Dan ini membuat dia spesial. Pada akhir film, dia mau untuk menerima apa yang menjadi kekurangannya, minta maaf, dan akhirnya menjadi karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Karena satu hal, yaitu healing is not about being soft, dan healing is about being honest. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu hubungan antara kolaborasi dan juga self-discovery. Dari bagian-bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu kolaborasi dan apa itu self-discovery. Namun, kenapa sih di dalam TED Talk ini kita membawakan dua variabel tersebut? Sebenarnya apa hubungan dari self-discovery dan juga kolaborasi itu? Oke, mungkin secara sederhananya, self-discovery dan juga kolaborasi itu dapat diumpamakan ketika kita melakukan suatu tugas bersama. Jadi apabila kita melakukan tugas kelompok bersama orang lain, kita harus kita dipaksakan untuk dapat mengetahui batasan atau boundaries kita terhadap tugas tersebut. Boundaries tersebut baik itu secara kompetensi terhadap mengerjakan tugasnya karena kita tahu referensi bagaimana orang lain melakukan tugas tersebut, maupun boundaries dari apa wewenang yang dapat kita lakukan di dalam tugas tersebut karena terdapat unsur variabel kerjasama dengan orang lain tersebut. Nah, disinilah kita harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Kita harus belajar untuk menerima pendapat yang mungkin tidak sama seperti kita, dan kita harus belajar untuk menanggapinya dengan baik agar nantinya hasil dari pekerjaan dan kerjasama kita juga menjadi hasil yang baik. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengenal diri kita sendiri, belajar untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang ditakutkan oleh diri kita terhadap tugas itu apabila tidak selesai, apa yang kita ekspektasikan tidak boleh kita lakukan dan kita tidak boleh berikan ke orang lain ketika mengerjakan tugas bersama. Nah, itulah yang menghubungkan antara self-discovery dan juga antara kolaborasi. Simpelnya, bekerja sama itu tuh bagaikan kita bermain puzzle. Kita bermain puzzle bukan untuk mendapatkan kepingan puzzle yang mirip seperti kepingan puzzle yang kita miliki, melainkan kita itu mencari kekurangan dari kepingan puzzle yang kita miliki. Kemudian kita mencari puzzle lain atau kepingan lain yang dapat menyatukan kepingan kita sehingga dapat memberikan hasil yang lebih jelas untuk kami. Dan itulah makna dari hubungan kolaborasi dan juga self-discovery. Kemudian untuk bagian yang terakhir atau segmen 4, yaitu mengenai values yang ada di dalam film atau industri film. Sebelum mengakhiri TED Talk ini, kita ingin membahas sedikit mengenai values yang ada di industri film, karena teman-teman juga merasanya juga nggak sih, kalau kita melihat film atau karya industri kreatif itu, kita seringkali hanya melihat output dari film atau karya tersebut. Jarang saya lihat apabila seseorang melihat film, kemudian setelah itu searching gimana sih latar belakang pembuatan film tersebut atau gimana proses pembuatan film tersebut. Dan sebenarnya menurut pandangan saya, terkadang lebih banyak values yang diberikan kepada penonton apabila penonton itu melihat prosesnya juga dibanding hanya melihat bagaimana output dan value yang diberikan suatu film tersebut. Karena yang sebenarnya yang membuat film tersebut menjadi hidup adalah values yang diberikan dalam pembuatannya. Contoh saja Jumbo secara garis besar memiliki 3 values yang diberikan atau yang diterapkan di dalam pembuatan filmnya, yaitu spiritual, sederhana, dan juga tanggung jawab di dalam sosial. Dan inilah yang membuat saya terpukau sekali lagi dan film Jumbo, karena jarang saya lihat film-film pada zaman sekarang ini memberikan ketulusan dan niat di dalam pembuatan filmnya, karena kebanyakan genre-genre dari film-film sekarang ini kebanyakan menyesuaikan dengan tren agar nantinya bisa viral. Berbeda dengan Jumbo yang masih mempertahankan sisi dari animasi untuk anaknya, namun memang ada nilai yang ingin mereka sampaikan dari film tersebut, dan ini adalah ketulusan dan juga niat yang saya cukup apresiasi dari film Jumbo. Kalau kalian tahu juga, film Jumbo ini cukup independen karena di dalam pembuatannya tidak didukung oleh sponsor dari industri kreatif secara yang besar. Namun malahan mungkin kalau teman-teman notice juga di filmnya, malah sponsornya itu kebanyakan dari F&B dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat saya cukup kagum karena moto dari film ini sendiri berdasarkan sutradaranya adalah dia yakin apabila suatu pekerjaan dijalani dengan niat dan juga ketulusan, pasti akan menemukan jalan untuk menyelesaikannya. Dan itulah yang terjadi di Jumbo. Dan ini tidak hanya terjadi juga di industri kreatif. Teman-teman semua profesi yang dikerjakan teman-teman dan termasuk saya sendiri juga pasti akan memberikan hasil yang terbaik apabila dijalani oleh ketulusan yang banyak. Dan inilah pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa semua pekerjaan itu pasti hasilnya akan menjadi baik apabila dijalankan dengan 2 hal tersebut, ketulusan dan juga niat. Sebagai penutup, aku akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin kita bisa menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang pintar, seseorang yang ambisius, tapi apabila kita tidak mengetahui arti di dalam apa yang sedang kita kerjakan dan kita tidak dapat berkolaborasi dengan orang lain, apa yang kita lakukan itu berasa stuck dan tidak ada kemajuan.
dan mungkin bahkan tidak dihargai karena kita juga tidak tulus di dalam mengerjakannya. Namun apabila kita mendengarkan perkataan orang lain, mencari tahu alasan mengapa kita mau melakukan pekerjaan tersebut dan tulus melakukannya, kita akan tumbuh dan kita akan menjadi John versi di akhir film yang tidak egois dan tidak berisi kosong. Dan sebagai penutup, aku pengen tanya satu hal, kamu pengen jadi John versi yang mana?